Oke, halo semua, kembali lagi di SP Insight ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan matematika wajib kelas 11 tentang transformasi geometri. Pada playlist transformasi geometri, kita sudah punya dua video sebelumnya, dan ini merupakan video yang ketiga, membahas mengenai rotasi, khususnya rotasi atau perputaran titik dan garis. Jadi, apa saja itu? Yuk, kita langsung saja mulai pembelajaran hari ini. Diawali dari rotasi. Rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh θ dengan pusat titik P. Jika θ positif, maka arah putaran sudut berlawanan dengan arah jarum jam. Sedangkan jika θ negatif, maka arah putaran sudut searah dengan jarum jam. Rotasi juga merupakan transformasi isometri karena mempertahankan jarak. Jadi ini merupakan transformasi geometri yang ketiga mengenai rotasi. Nanti kita akan memindahkan titik atau garis dengan cara memutar dengan sudut tertentu dan terhadap pusat tertentu. Untuk penulisan cara transformasinya kira-kira seperti ini. Suatu titik kemudian dirotasikan dengan simbol R, hasilnya adalah suatu bayangan. Selalu seperti itu ya. Titik ditransformasi hasilnya bayangan. Garis ditransformasi juga hasilnya bayangan garis. Kemudian ada dua jenis rotasi. Yang pertama, rotasi yang berpusat di O atau di titik asal 0,0 dan sudut putar θ ditulis dengan simbol R 0, θ atau langsung R θ. Itu artinya rotasi yang berpusat di 0,0. Suatu titik X, Y dirotasikan dengan R O, θ ataupun 0, θ. Bayangannya adalah X aksen, Y aksen. Bagaimana cara mencari X aksen, Y aksen? Kita masih menggunakan matriks ya. Matriksnya kira-kira seperti ini. X aksen, Y aksen sama dengan cos θ. Nanti masukkan θ-nya berapa? Bisa 90, 180, 270, 360 ataupun sudut-sudut istimewa lainnya. Ini min sin θ, cos θ dikali dengan xy. Xy itu berarti sudutnya. Nanti ini bisa berubah sesuai dengan θ ataupun sudut yang diketahui. Yang kedua adalah suatu rotasi dengan pusat PAB. Berarti yang tadi pusatnya di 0,0, yang sekarang adalah pusatnya di suatu titik yaitu A, B. Dan sudut rotasi θ sehingga dapat ditulis dengan RP, θ. Artinya kalau ada P berarti berpusat di suatu titik. Tapi kalau O berarti itu berpusat di 0,0. Ya, untuk yang kedua ini bayangannya seperti apa? Rumusnya mirip, hanya ditambahkan lagi sedikit. Kira-kira seperti ini. X aksen, Y aksen sama dengan cos θ min sin θ, cos θ. Sama. X dikurang A itu adalah pusat dari rotasi, kemudian Y juga dikurang B adalah koordinat Y di pusat rotasi, ditambah pusat rotasinya. Jadi ini adalah rumus untuk menentukan rotasi suatu titik atau garis yang berpusat di titik asal dan suatu titik. Setelah tadi melihat rumus rotasi yang berpusat di O ataupun di suatu titik, sekarang ada tabel ini khusus untuk pusat di O ataupun bisa digunakan di pusat P, tapi sesuaikan. Tabel ini hanya membantu untuk menghafalkan cos 90 berapa, cos 270, sin 270, sin 180, sehingga kalian tidak perlu lagi melihat tabel trigonometri, cukup lihat tabel rotasi ini saja. Nah, untuk sudut yang berpusat di 90 derajat ataupun diputar sejauh 90 derajat itu akan sama halnya dengan sudut yang diputar sejauh negatif 270 derajat. Ingat, kalau positif berlawanan arah jarum jam, kalau negatif searah jarum jam. Terus kalau negatif 90 derajat itu sama dengan 270 derajat. Kemudian kalau 180 sama dengan negatif 180. Fokus ke matriksnya ini ya, karena kan rumusnya ini, nanti kalian tidak perlu lagi memasukkan 90, 90 ataupun yang lainnya. Tapi bisa saja, atau yang kedua langsung gunakan matriks-matriks ini. Nanti kita lebih lanjut bahas di contoh soalnya.
ya. Jadi penggunaannya kita ambil matriksnya saja. Untuk bayangannya ini bisa kalian gunakan jika kalian sudah paham, karena kita fokus ke matriksnya saja. Kita coba contoh soal 1 ya. Tentukan bayangan titik 2, -6 oleh rotasi yang berpusat di O 0,0 dengan sudut putar 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Dalam soal rotasi, yang diidentifikasi pertama adalah apa yang dirotasikan. Nah, ini yang dirotasikan adalah titik. Yang kedua, lihat berpusat di mana. Ini rotasinya berpusat di O 0,0, O berarti titik asal. Kemudian sudut putarnya berapa? Apakah berlawanan atau searah? Ini dengan sudut putar 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Berarti kalau berlawanan, nilainya adalah ya, sudutnya bernilai positif ya, positif. Kalau berlawanan positif, kalau searah baru negatif. Kemudian kita bisa langsung melihat di tabel rotasi yang berpusat di O dengan sudut 180 derajat. Ingat yang positif ya. Sehingga kalau kita buat rumusnya kira-kira seperti ini. Karena kita mau mencari bayangan titik, maka x aksen y aksen sama dengan cos 180 derajat disesuaikan dengan soalnya 180 derajat min sin 180 derajat, sin 180 derajat, cos 180 derajat dikalikan dengan x, y. Kemudian kita ganti, cos 180 itu negatif 1, kemudian sin 180 itu 0, ini juga 0, ini min 1. Kalikan dengan x-nya 2, y-nya min 6. Ingat, perkalian matriks, baris kali kolom. Berarti min 1 kali 2, 0 kali min 6. 0 kali 2, min 1 kali min 6, sehingga didapatkan adalah min 1 kali 2 itu min 2, 0 kali 6 itu 0, tambah 0, 0 kali 2 juga 0, kemudian min 1 kali min 6 itu positif 6, sehingga didapat min 2 tambah 0 itu min 2, 0 tambah 6 itu 6. Jadi bayangan titiknya adalah negatif 2,6. Dilanjutkan contoh soal kedua. Kita baca sama-sama soalnya ya. Tentukan bayangan titik negatif 4,3 oleh rotasi R P, 270 derajat dengan koordinat P 1, negatif 2. Nah, kita identifikasi pertama berarti ini yang dirotasikan titik, kemudian rotasinya adalah berpusat di suatu titik, yaitu 1,-2 dengan sudut putar 270 derajat. 270 derajat ini sudah otomatis bernilai positif, karena tidak ada embel-embel berlawanan ataupun searah. Kemudian kita bisa tuliskan min 4,3 itu adalah koordinat x, y, kemudian rotasi P 270 derajat itu dengan pusat rotasinya adalah P 1,-2 ini adalah A dan B nya. Kemudian kita tulis rumusnya. Jika suatu titik dirotasikan yang berpusat di suatu titik tertentu, rumusnya seperti ini dengan sudut putar 270 derajat. Ya, ini X, ini Y, kemudian AB nya disesuaikan. Ingat kalau seperti ini dikalikan dulu ya, baru ditambah AB. Selanjutnya cos 270 itu 0, cos min sin 270 itu 1, kemudian sin 270 min 1, kemudian cos 270 itu 0. X-nya min 4 dikurang A berarti dikurang 1, Y-nya 3 berarti dikurang min 2, berarti kan ini dikurang min 2, sehingga jadinya 3 tambah 2, tambah A-nya 1, B-nya min 2. Selanjutnya didapat min 4 min 1 itu min 5, 3 tambah 2 itu 5. Ingat ini dikalikan dulu ya, ini dikalikan dulu baru ditambahkan dengan AB. 0 kali min 5 itu adalah 0, kemudian 1 kali 5 itu 5, jadinya 0 tambah 5, min 1 kali min 5 juga 5, 0 kali 5 tambah 0, yaitu tambah 1 min 2. Didapatkan berarti 5 tambah 1 min 2, 5 tambah 1 itu 6, 5 tambah min 2 itu adalah 3. Jadi bayangan titiknya adalah 6,3. Kita lanjutkan ke contoh soal 3 ya. Tentukan bayangan garis Y sama dengan 2x tambah 1 oleh rotasi R O, 90 derajat. Jadi karena rotasinya O berarti ini rotasi yang berpusat di 0,0 dengan sudut putar 90 derajat.
Untuk merotasikan garis, ini sama halnya kita mentranslasi garis atau merefleksikan garis. Sehingga kita ambil sembarang titik yaitu X, Y. Dan kita masukkan ke rumus rotasi yang berpusat di 0,0. Atau bisa lihat kembali pada tabel refleksi untuk sudut putar 90 derajat. Kira-kira seperti ini. Kita lanjutkan, didapat matriksnya adalah 0 min 1 1 0 dikalikan XY. XY nya jangan diganti, biarkan XY karena XY itu mewakili titik sembarang di Y sama dengan 2X tambah 1. Kemudian kita kalikan 0 kali X itu 0, min 1 kali Y itu min 1, min Y maksudnya, kemudian 1 kali X itu X, 0 kali Y itu 0, berarti 0 kurang Y, X tambah 0. Didapatkan X aksen sama dengan min Y aksen sama dengan X. Kemudian kita dapatkan persamaan adalah X aksen sama dengan min Y, maka kita balik lagi, Y sama dengan min X aksen. Berarti setiap Y kita ganti dengan min Y aksen. Kemudian untuk Y aksen sama dengan X, kalau ada seperti ini tanpa ada tanda negatif, berarti kalau dibalik ya langsung saja X sama dengan Y aksen. Berarti kita fokus ke persamaan yang di sebelah kanan ini, ya. Selanjutnya gimana? Kita substitusikan ke persamaan garis Y sama dengan 2X tambah 1. Kemudian kita dapatkan Y sama dengan 2X tambah 1, Y. Ini ada Y, berarti Y kita ganti dengan min X aksen. Kemudian 2X, X ini kita ganti dengan Y aksen. Jadinya min X aksen sama dengan 2Y aksen tambah 1. Kemudian ini kita semua pindahkan ke kiri. Sebenarnya sampai sini sih boleh ya, tapi kita fokus ke persamaan garisnya, akan menjadi min X aksen kurang 2Y aksen karena ini positif, bawa ke kiri jadinya kurang, kemudian ditambah 1 dibawa ke kiri jadinya min 1 sama dengan 0. Atau karena ini semua min, bisa kita cari bentuk lainnya dikalikan positif, yaitu jadinya X aksen tambah 2Y aksen tambah 1 sama dengan 0. Jadi bayangannya adalah X tambah 2Y tambah 1 sama dengan 0, atau bentuk lainnya adalah Y sama dengan setengah min X kurang 1. Nanti yang seperti ini bisa dipelajari kembali, ya. Kira-kira untuk mencari bayangan garis oleh rotasi suatu titik seperti ini. Konsepnya tetap sama, diambil sembarang titik. Dilanjutkan ke contoh soal 4 sekaligus contoh soal terakhir di materi rotasi kali ini. Bayangan titik 2,5 oleh rotasi R P, 180 derajat adalah negatif 4,11. Tentukan koordinat titik P. Nah, di contoh soal keempat ini berarti yang diketahui adalah koordinat X, Y yaitu 2,5, dan diketahui juga bayangannya berarti X aksen, Y aksen yaitu min 4,11. Serta sudut putarnya adalah 180 derajat. Kemudian didapat rumusnya seperti ini, karena rumus seperti ini berlaku jika rotasi yang berpusat di suatu titik yaitu P, A, B. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita substitusikan X aksen, Y aksen sesuai dengan min 4,11. Kemudian XY kita masukkan 2 min 5. Kemudian untuk sudut 180 derajat ini bisa dilihat di tabel rotasi, atau bisa kalian lihat kembali di tabel trigonometri. AB nya gimana? AB nya yang akan kita cari, makanya biarkan AB. Kita dapatkan min 4,11 sama dengan min 1,0, 0 min 1 kali 2 kurang A karena X nya 2, Y nya min 5 kurang B tambah AB. Ingat ini dikalikan dulu ya, ini dikalikan dulu, berarti min 1 kali 2 kurang A jadinya min 2 tambah A, karena ini min 1 ini jadi min, ini awalnya min A jadinya tambah A. Kemudian kalau 0 kali ini kan 0 sudah habis semua ini. Begitu pula 0 kali 2 kurang A berarti ini juga 0. Terakhir min 1 kali min 5 kurang B, jadinya karena ini min 5 jadinya positif 5, ini min B jadinya tambah B. Kira-kira seperti ini jadinya. Min 2A tambah min 2 tambah A tambah 0, kemudian 0 tambah 5 tambah B. Jadinya bentuknya min 2A 5 tambah B, min 2 tambah A 5 tambah B tambah AB. Jadi hati-hati mengalihkan.
Kemudian kita dapatkan di sini min 2 tambah A tambah A, jadinya A tambah A kan 2A. 5 tambah B tambah B, jadinya 5 tambah 2B. Bentuknya menjadi seperti ini. Dari bentuk ini kita dapatkan persamaan. Min 4 sama dengan min 2 tambah 2A dong. Ya. Kemudian min 2-nya kita pindahkan ke kiri, jadinya min 4 tambah 2 sama dengan 2A. Min 4 tambah 2 itu adalah min 2 sama dengan 2A, sehingga A-nya sama dengan min 1, dimana dapat berarti min 2 bagi 2. Kita sudah dapat A-nya min 1, dengan cara yang sama kita dapatkan untuk nilai B-nya, berarti 11 sama dengan 5 tambah 2B. Kemudian 5 kita pindahkan ke kiri, jadinya 11 kurang 5 sama dengan 2B. 11 kurang 5 itu adalah 6, maka 6 sama dengan 2B. Selanjutnya B sama dengan 6 bagi 2, yaitu 3. Jadi koordinat titik P adalah min 1,3, atau pusat dari rotasi pada contoh soal keempat ini adalah min 1,3. Oke, kalau masih bingung lagi silahkan diulang kembali video ini dan diperhatikan kembali di contoh-contoh soalnya. Dan ingat, latih terus untuk latihan soal-soal transformasi geometri. Sekian dulu untuk video kita kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan terima kasih.